Revolusi Riset. Latar belakang ke-1, 1960-an adalah dekade penuh gejolak sosial di Amerika Serikat. Protes anti-perang Vietnam, gerakan kebebasan sipil, dan emansipasi. Kedua, kepolisian menjadi sorotan karena dianggap represif dan diskriminatif, terutama terhadap warga kulit hitam. Ketiga, terjadi krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Ketegangan rasial dan polisi. Dominasi, polisi diasosiasikan dengan dominasi kulit putih. Penembakan. Riset menunjukkan tingkat penembakan terhadap warga kulit hitam jauh lebih tinggi. Review Board. Muncul kerusuhan rasial dan tuntutan agar pengaduan terhadap polisi diperiksa oleh lembaga independen. Upaya. Tujuan, membangun komunikasi intensif antara polisi dan masyarakat. Hasil, kurang signifikan, tidak banyak mengubah kinerja atau perilaku polisi. Pembentukan Komisi, tahun 1985. President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, dibentuk oleh Presiden Lyndon Johnson, fokus pada pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih responsif. Keterbatasan sistem perpolisian tradisional. Patroli rutin, tidak efektif, menurunkan angka kejahatan, atau meningkatkan rasa aman masyarakat. Quick response time, tidak menjamin keberhasilan penangkapan pelaku. Investigasi kasus kejahatan sering hanya berhasil jika ada informasi dari korban atau saksi, bukan karena kemampuan polisi. Hubungan yang renggang dengan masyarakat menghambat penyelesaian kasus. Peran masyarakat, co-producers. Polisi sangat bergantung pada informasi dari masyarakat untuk mengungkap kasus. Keterlibatan aktif masyarakat dipandang sebagai solusi efektif. Masyarakat tidak hanya sebagai objek pengamanan, tetapi mitra aktif co-producers dalam menciptakan keamanan. Fokus pada reformasi hubungan polisi masyarakat, pentingnya membangun kerjasama, kepercayaan, dan komunikasi dua arah antara polisi dan masyarakat. Terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan represif menjadi humanis dan kolaboratif. Coroner Commission 1967 dibentuk untuk mengkaji kerusuhan rasial yang melanda banyak kota, menyimpulkan bahwa penyebab utama kerusuhan adalah kebencian masyarakat terhadap polisi. Merekomendasikan 1. Rekrutmen kelompok minoritas dalam kepolisian. 2. Perubahan strategi kepolisian agar lebih humanis. 3. Pengurangan ketergantungan pada patroli mobil yang menjauhkan polisi dari masyarakat. Pengembangan model kontemporer. Latar belakang ke-1, ketidakefektifan pendekatan kepolisian tradisional mendorong lahirnya model-model baru. Kedua, tahun 1970-an, AS mulai mengembangkan pendekatan kontemporer berbasis penelitian. Ketiga, fokus utama, memperbaiki hubungan polisi dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan partisipatif. Team Policing. Tujuan, restrukturisasi internal polisi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Konsep, membentuk tim polisi terpadu, yang ditugaskan secara semi-permanen di satu lingkungan. Hasil positif, meningkatnya kepuasan layanan. Hasil negatif, tidak efektif menurunkan rasa tidak aman, serta kendala internal organisasi, masih birokratis, dan tidak menyentuh akar masalah. Problem Oriented Policing atau POP, digagas oleh Herman Goldstein, tahun 1979, pendekatan proaktif, fokus pada akar masalah, bukan hanya penanganan kasus. Tahapan proses scanning, analisis, response, dan assessment. Contoh, kasus Newport News dan Cobb Baltimore County, menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis masalah. Community Policing. Lanjutan dari POP, menempatkan masyarakat sebagai mitra co-producers, bukan objek. Polisi berperan sebagai fasilitator dan penghubung layanan pemerintah. Tujuan, membangun kepercayaan dan mengurangi rasa takut masyarakat terhadap kejahatan. Diperkuat dengan aktivitas seperti patroli jalan kaki, penyuluhan, dan neighborhood watch. Evaluasi dan kesimpulan. 1. Tim policing dinilai gagal karena kurang terencana, miskomunikasi, dan resistensi internal. 2. POP dan community policing lebih menjanjikan karena melibatkan masyarakat secara aktif. 3. Model kontemporer menekankan bahwa efektivitas kepolisian tergantung pada kerja sama polisi dan masyarakat dalam konteks sosial yang kompleks.